Setiap tahun, antara Mei hingga Oktober, Lamalera memasuki musim yang mereka sebut Levanuang, musim berburu paus. Pada masa inilah lelaki-lelaki Lamalera menurunkan peledang, perahu tradisional mereka ke laut lepas. Mereka tidak membawa senapan, tidak pula teknologi modern. Yang mereka bawa hanyalah layar kain, dayung, dan sebilah tombak panjang bernama tempuling. Berburu paus di Lamalera bukanlah praktik spontan. Ia adalah warisan berabad-abad, diturunkan dari generasi ke generasi melalui ritus adat, doa, dan sumpah leluhur. Sebelum melaut, masyarakat menggelar upacara adat untuk meminta izin pada Lera Wulantana Ekan, Tuhan penguasa langit dan bumi. Laut diperlakukan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati. Di tengah laut, perahu kecil itu berhadapan dengan makhluk raksasa, paus sperma, lumba-lumba besar, hingga pari raksasa. Ketika paus muncul ke permukaan, seorang Lamava, penombak utama, akan berdiri di ujung perahu. Tanpa alat pengaman, tanpa mesin pendorong, ia melompat, menancapkan tempuling ke tubuh paus. Momen itu adalah pertemuan paling telanjang antara keberanian manusia dan kekuatan alam. Salah perhitungan sedikit saja, nyawa menjadi taruhan. Namun tujuan perburuan ini bukanlah komersial. Daging paus dibagi kepada seluruh warga kampung. Minyaknya digunakan, tulangnya dimanfaatkan, dan sebagian hasil tangkapan ditukar dengan hasil bumi dari kampung lain. Di Lamalera, paus bukan komoditas industri, tetapi sumber kehidupan kolektif. Tidak ada penimbunan, tidak ada pasar besar. Yang ada hanyalah sistem berbagi yang diikat oleh adat. Dalam dunia modern yang semakin rakus, praktik Lamalera sering disalahpahami. Banyak yang melihatnya semata sebagai pembunuhan satwa. Namun bagi orang Lamalera, perburuan paus justru merupakan bentuk keseimbangan. Mereka hanya berburu pada musim tertentu, dengan jumlah terbatas, dan dengan risiko tinggi. Tidak ada eksploitasi massal. Alam tidak ditaklukkan, tetapi dihadapi secara setara. Yang paling menggetarkan dari Lamalera bukanlah adegan perburuan itu sendiri, melainkan kesadaran eksistensial di baliknya, bahwa hidup selalu berdampingan dengan kematian, bahwa makan berarti ada yang dikorbankan, dan bahwa manusia bukan penguasa laut, melainkan tamu yang bisa sewaktu-waktu ditolak. Hari ini, Lamalera berada di persimpangan. Modernisasi, tekanan pariwisata, kampanye global konservasi, dan perubahan iklim perlahan menggeser ritme hidup mereka. Anak-anak muda mulai bersekolah ke kota, mesin tempel menggoda masuk, kamera wisatawan mengawasi setiap gerak. Lamalera bukan lagi kampung yang sepenuhnya tersembunyi. Namun selama layar peledang masih dikembangkan, selama doa adat masih dibisikkan sebelum melaut, dan selama pembagian daging masih dilakukan tanpa transaksi, Lamalera tetap menjadi pengingat penting bagi Indonesia dan dunia, bahwa ada cara hidup yang tidak memisahkan budaya, spiritualitas, dan ekologi. Di Lamalera, laut bukan sekadar ruang tangkap. Ia adalah kitab hidup, tempat manusia membaca kembali siapa dirinya di hadapan semesta.